Shalom Salt, apa kabar? Pastinya sehat-sehat selalu bukan? Kembali lagi kita beribadah di Salt. Sebelum itu aku akan memimpin doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan, telah mengembalikan kami ke ibadah Salt Tuhan. Berkati setiap semuanya yang ada di rumah Tuhan, yang menonton di Salt Tuhan, berkati selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian, Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu dagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dulu, yaitu Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya,
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap yang mendengar firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom salam. Satu kesempatan yang sangat unik di mana pada hari ini saya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan secara online yang biasanya kita saling bertemukan di gereja, sedangkan pada kali ini kita dipertemukan secara virtual. Tetapi itu semua nggak akan mengurangi esensi dari ibadah kita kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya teman-teman sudah menyiapkan hati dan waktu teman-teman untuk mengikuti ibadah online hari ini. Nah, pada hari ini saya diberikan tema tentang bagaimana caranya kita menjauhkan pergaulan yang buruk dengan menerapkan kebiasaan yang baik. Ayat nats kita pada hari ini kita mau baca sama-sama ada dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, di situ Tuhan firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita apabila kita salah dalam bergaul akan berdampak fatal dalam kehidupan kita ke depannya gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus dapat membedakan apa itu pergaulan dan apa itu berteman gitu ya. Dalam hal memilih teman, kita bisa berteman dengan siapa saja yang seangkatan dengan kita di sekolah. Pada waktu kita sekolah, satu angkatan itu bisa dikatakan sebagai teman kita semua. Sedangkan dalam hal pergaulan, kita harus lebih selektif. Pergaulan itu setingkat lebih tinggi daripada teman, atau bisa juga dikatakan sebagai seorang sahabat. Coba teman-teman hitung, berapa banyak sih yang menjadi sahabat teman-teman di sekolahan atau pada saat ini gitu ya. Orang yang kemana-mana selalu pergi bersama kita, orang yang makan di kantin bareng, yang pulang pergi ke sekolah bareng, yang nonton bareng, yang main bareng gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai seorang sahabat dan lain sebagainya. Berbicara tentang pergaulan, pada waktu zaman SMA, saya berteman dengan satu angkatan. Di sekolah itu jumlahnya ada kurang lebih 90 orang. Jadi satu kelas itu kurang lebih sekitar 30 orang, dan satu angkatan itu kita ada 3 kelas, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3 IPA, 3 IPS 1, 3 IPS 2, dan itu jumlahnya kurang lebih sekitar 90 orang gitu ya. Saya berteman dengan mereka semua gitu ya, nggak ada musuhan gitu. Namanya berteman, kita berteman dan kita suka ngobrol, suka diskusi gitu ya. Tetapi dari 90 orang tersebut, saya memiliki satu lingkaran pergaulan yang jumlahnya kurang lebih sekitar 9 orang yang menjadi teman dekat atau sahabat saya, atau yang bisa dikatakan sebagai inner circle saya gitu ya.
Di mana dengan ke-9 orang tersebut kita selalu melakukan aktivitas bersama-sama. Kita ngeles bareng. Kalau pulang sekolah kita makannya bareng. Kemudian kalau jalan-jalan pun kita perginya bareng gitu ya, bersembilan itu ya. Bahkan kalau kita duduk di kantin meja, di meja di kantin gitu ya, kita duduk satu meja itu bersembilan gitu ya. Nggak pernah ada teman-teman yang bergabung itu. Selalu kita turun dari kelas, kita menuju ke kantin, kita bersembilan gitu ya. Dan bahkan per lingkaran pertemanan itu, persahabatan itu nggak berhenti pada waktu kita di sekolah aja ya. Sampai saat ini pun saya masih berteman dengan, tapi nggak sampai 9 orang lagi gitu. Tapi saya masih berteman dengan sekitar 4 atau 5 orang dari lingkaran pertemanan saya itu, lingkaran sahabat saya. Bahkan kita berteman baik dengan suami atau istri dari teman-teman saya, sahabat saya tersebut gitu ya. Kadang kita kumpul bareng, kadang kita pergi bareng, keluar kota bareng, kita melakukan kegiatan sosial bareng, baksos yang waktu itu berapa kali kita lakukan juga gitu ya. Nah, itu yang membedakan antara teman dan pergaulan gitu ya. Jadi bisa dikatakan pergaulan itu setingkat lebih tinggi daripada teman. Nah, di dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan jangan sampai kita sesat gitu ya. Jangan sampai kita memilih pergaulan yang salah gitu ya. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau mungkin waktu itu saya salah memilih teman-teman pergaulan saya pada waktu di SMA, mungkin saya nggak akan ada di sini sekarang. Mungkin saya akan bergaul dengan mereka orang-orang yang suka clubbing, orang-orang yang suka narkoba gitu ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menempatkan saya di tengah teman-teman yang memiliki pergaulan yang positif, di tengah teman-teman yang memiliki pergaulan yang baik gitu ya. Sehingga saya ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan juga yang telah menempatkan saya dalam satu pergaulan yang baik gitu ya, dengan satu pergaulan yang positif gitu ya. Jadi melalui ayat 1 Korintus 15 ayat 33 tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita harus bijak dalam memilih pergaulan kita. Sebab pergaulan kita itu akan menentukan kebiasaan kita, dan kebiasaan kita akan menentukan karakter kita. Sedangkan karakter itu sendiri akan menentukan kesuksesan dan keberhasilan bagi kerohanian dan jasmani kita. Siapa yang mau sukses dan berhasil dalam kerohanian dan jasmani? Saya juga mau. Makanya pada hari ini kita bersama-sama belajar untuk kita bisa menjauhi pergaulan yang buruk dan kita mulailah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Langkah apa saja sih yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjauhi pergaulan yang buruk dan menerapkan kebiasaan yang baik? Pada hari ini ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama supaya kita bisa mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Poin yang pertama yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan itu adalah berubah. Kita baca ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, dengan jelas di sini dikatakan bahwa poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah lahir baru, hikmat dan akal budi kita juga harus diperbaharui gitu ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berubah. Yang tadinya kita memiliki kebiasaan yang buruk, itu harus kita ubahkan menjadi kebiasaan buruk kita itu menjadi kebiasaan yang baik gitu ya. Tuhan Yesus merindukan kita semua, saya dan saudara, teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman ini, untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang kita tinggali saat ini bisa dikatakan berjalan ke arah yang tidak lebih baik gitu ya. Bisa dikatakan dunia akan menjadi semakin kacau. Begitu juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti dunia itu berubahnya nggak akan ke arah yang lebih baik, melainkan ke arah yang menjadi sangat tidak baik gitu ya. Kalau kita dengar kejadian, contoh yang gampang yang sering kita dengar ya, kehidupan selebritis, artis di Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh di luar negeri. Di Indonesia kita lihat kehidupan selebritis yang tersorot gitu ya oleh media, bahwa kita melihat ada banyak sekali artis yang kawin cerai gitu ya. Bahkan baru sehari kawin
besokannya sudah pisah gitu ya. Ini yang saya katakan tidak menjadi lebih baik gitu ya, karena semakin kesini itu semakin banyak. Dan kalau dulu itu berbicara kata cerai itu merupakan satu hal yang sedikit tabu gitu ya, tapi semakin kemarin itu kata cerai itu lebih gampang diucapkan gitu ya, atau penyimpangan seks, atau penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, ganja dan sebagainya. Makanya dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Dia rindu supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi Dia rindu supaya kita berubah menjadi orang yang lebih baik dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan. Kita harus berubah, itu yang poin yang pertama yang harus kita lakukan. Perubahannya pun bukannya tanpa dasar, tetapi berubahlah seperti yang dikatakan tadi oleh pembaharuan budimu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua diberikan hikmat dan akal budi untuk kita bisa mengerti mana kehendak Tuhan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk kita bisa sama-sama melakukan perubahan dalam diri kita. Mungkin masih ada kebiasaan buruk yang kita lakukan selama ini gitu ya. Tetapi pada malam hari ini, pada hari ini, kesempatan hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk kita mulai merubah kebiasaan buruk kita menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Yang tadinya kita memiliki kebiasaan buruk, kita ubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Yang tadinya kita suka berkata kasar atau berkata kotor, kita coba ubah, kita ubahkan kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberkati. Yang tadinya kita suka malas baca Alkitab, atau malas saat teduh, atau malas ke gereja, apalagi sekarang online, nggak ada orang tuh, nggak ada yang nyuruh, ayo kamu ke gereja, ayo udah jam berapa nih nanti telat. Sekarang online, ibadah bisa dilakukan di mana aja. Mungkin nggak ada lagi perintah dari orang tua kita, ayo ke gereja jangan sampai telat. Nggak ada yang bisa memantau itu semua, nggak ada yang bisa mengontrol itu semua. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua mau memulai membangun kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, memulai membangun komunikasi kita yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa berubah dan kita bisa mengetahui apa yang berkenan di hadapan Allah. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu berubah. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah berkomitmen dalam membangun kebiasaan baik. Setelah kita melakukan perubahan kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik, kita juga memerlukan komitmen yang tinggi untuk kita terus membangun kebiasaan yang baik tersebut. Sebuah penelitian menyatakan bahwa kebiasaan baru akan terbentuk dalam diri seseorang dalam rentang waktu antara 20 sampai 60 hari. Dan melakukan kebiasaan yang baru itu nggaklah mudah gitu ya. Mungkin kita bisa saja berhenti di hari ke-25 atau ke-30 ketika ada orang yang menggoda kita, mengajak kita untuk kembali ke kebiasaan yang lama. Hal itu mungkin saja terjadi gitu. Tetapi ketika kita memiliki komitmen yang tinggi, maka kita akan bisa merubah kebiasaan yang buruk tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Berapa banyak di antara kita yang sudah memutuskan untuk tidak kembali merokok gitu ya. Yang tadinya kita merokok, kita mengubah kebiasaan baik kita untuk kita tidak merokok gitu. Tetapi ada godaan datang. Cukup lu udah nggak ngerokok lagi nih, coba ini rokok nih sebatang aja nih. Rokoknya dari Jepang loh, beda rasanya, dijamin lebih enak gitu ya. Atau yang tadinya kita suka clubbing, kita suka pergi ke bar, ke night club, ada yang ngajakin kita udah bertobat, kita udah nggak mau lagi pergi ke club, bar dan night club dan lain sebagainya gitu. Tetapi ada teman kita yang ngajakin, ntar malam ajujing yuk. Malam ini nih DJ-nya lu dari luar negeri lo. Kapan lagi coy bisa ngedance pakai dari DJ dari luar negeri? Ayolah ikut aja. Sekali ini aja deh, gue yakin lu nggak bakalan nyesel. Teman kita ngajakin seperti itu gitu ya. Tetapi ketika kita memiliki komitmen yang tinggi, kita bisa dengan tegas menolak. Enggak, gue udah nggak mau lagi karena itu udah bukan jadi kebiasaan gue lagi. Gue sudah merubah kebiasaan buruk gue menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Itu yang kita perlukan dalam membangun sebuah komitmen yang tinggi. Kita harus berani berkata tidak gitu ya. Contoh yang saya alami sendiri pada waktu itu. Pada waktu itu saya sudah komit di gereja sedang ada program pembacaan Alkitab selama 1 tahun gitu ya. Dan
Saya pada waktu gereja mengumumkan hal tersebut, saya menanamkan dalam diri saya, dalam hati saya untuk saya mau komit melakukan hal tersebut gitu ya. Karena seumur hidup saya belum pernah habis membaca Alkitab dalam 1 tahun gitu ya. Tetapi pada waktu itu ada kesempatan dan saya menyambut baik, saya berkomitmen dalam diri saya untuk saya menyelesaikan pembacaan Alkitab dalam 1 tahun tersebut gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih waktu itu saya ingat sekitar 30 hari sudah berjalan atau 1 bulan. Nah, tapi ada satu masa, ada satu waktu di mana dalam 1 minggu itu saya mengalami rasa kelelahan yang luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin dari pekerjaan, mungkin dari aktivitas saya yang mungkin terlalu berlebih gitu ya. Nah, pada saat di masa-masa tersebut, komitmen saya mulai turun gitu ya. Pada saat saya mengalami kelelahan tersebut, komitmen saya mulai turun. Yang tadinya saya baca Alkitab setiap hari, saya baca, bolong 1 hari, aduh, besokannya mau baca, aduh, kemarin udah bolong nih. Kayaknya males banget itu untuk merapel gitu, jadi 2 hari dalam 2 pasal dalam 1 hari gitu. Mulai komitmen saya turun, dan apa yang terjadi selama 1 minggu saya berhenti membaca Alkitab gitu ya. Dan teman-teman tahu, pada saat saya memutuskan untuk kembali memulainya, itu lebih sulit pada waktu pertama kali saya berkomitmen. Pada waktu gereja mengadakan program tersebut, saya komitmen dan saya berhenti. Dan pada saat saya mau memulai kembali, itu lebih sulit pada saat sebelum saya memulai seperti yang pada awalnya. Jadi, maka dari itu diperlukan komitmen yang tinggi untuk kita bisa membangun satu kebiasaan. Apapun kondisi kita, ketika kita sudah berkomitmen, kita akan menjadikan itu menjadi sebagai satu kebiasaan, dan itu akan terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Seperti kisah Nabi Daniel. Teman-teman tahu kisah Nabi Daniel, dia memiliki kebiasaan sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu itu dikeluarkan larangan dari Raja Darius, raja yang memerintah di bangsa Persia pada waktu itu, bahwa semua rakyatnya tidak boleh menyembah ke raja yang lain, tidak boleh menyembah ke yang lain kecuali kepada Raja Darius. Tetapi apa yang Daniel lakukan? Dia tetap melakukan kebiasaannya tersebut. Dia tetap komit melakukan, dia naik ke atas tingkap atapnya, dan dia berlutut berdoa sehari 3 kali seperti kebiasaan yang dia lakukan. Dan kita semua tahu bahwa ada hukuman yang harus diterima oleh Daniel pada waktu itu, yaitu dia dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan nggak meninggalkan Daniel. Tuhan tetap menyertai Daniel. Pada waktu dia ditarik keluar dari gua singa, teman-teman tahu, tidak ada satu luka pun dalam tubuh Daniel. Dan mulai daripada saat itu, kesaksiannya, kehidupannya menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat. Dan begitu Raja Darius melihat bahwa penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan yang Daniel sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Pada waktu itu juga Raja Darius memutuskan untuk memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita pun juga bisa seperti itu. Ketika kita memegang teguh komitmen kita untuk terus melakukan kebiasaan baik, maka kehidupan kita pun juga bisa menjadi teladan dan menjadi saksi bagi banyak orang seperti yang Daniel lakukan. Amin. Ya, 2 poin yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama berubah, yang kedua berkomitmen dalam melakukan kebiasaan baik. Poin yang terakhir, langkah terakhir yang harus kita lakukan juga untuk kita bisa mulai menerapkan kebiasaan yang baik. Yang ketiga adalah B juga. Poinnya adalah berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Penolong yang lain yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus. Kalau teman-teman tahu bahwa salah satu fungsi atau peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memberikan kekuatan kepada kita dalam membangun kebiasaan yang baik. Mempertahankan kebiasaan yang baik bukanlah satu hal yang mudah seperti yang tadi kita sudah bahas di poin yang kedua gitu ya. Kita akan lebih tergiur untuk kembali melakukan kebiasaan yang buruk gitu ya. Namanya keinginan daging itu pasti lebih kuat gitu ya. Tetapi ketika kita berdoa, kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kembali ketika kita mulai jatuh dalam keinginan daging kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita sedang mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sedang kita rubah gitu ya. 3 langkah yang sudah kita dengar sama-sama ketika kita mau mulai menerapkan kebiasaan yang baik. Hal pertama yang harus kita lakukan tadi adalah merubah kebiasaan kita. Setelah kebiasaan kita berubah, kita harus memiliki komitmen dalam membangun kebiasaan kita. Kebiasaan baik tentunya. Dan yang ketiga, kita harus berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk bisa mengingatkan kita untuk terus melakukan kebiasaan yang baik. Kiranya 3 langkah ini bisa membawa kita menjadi anak Tuhan yang bisa menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk dan mulai menerapkan kebiasaan yang baik. Selamat berubah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh sama-sama belajar Tuhan, untuk kami boleh bagaimana caranya kami boleh menjauhkan pergaulan-pergaulan yang buruk Tuhan dan mulai menerapkan satu kebiasaan yang baik ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk kami terus untuk kami merubah kebiasaan kami Tuhan yang tadinya buruk menjadi kebiasaan yang baik. Ajar kami juga Tuhan untuk kami memiliki komitmen yang tinggi Tuhan, untuk kami boleh terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Dan kami undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami, untuk menjadi pengingat kami, untuk menjadi reminder kami ketika kami sudah mulai jatuh ke dalam keinginan yang buruk. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, ketika Roh Kudus hadir dalam hati kami, Roh Kudus boleh mengingatkan kepada setiap kami untuk terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Sal. Apa kabar semuanya? Kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan yang keren banget tadi. Dari kayak kenal ya orangnya ya. Siapa tuh? Engkau gua sendiri gitu ya. Yus, thank you brother untuk firmannya buat kita di sini Sal, dan kita siapkan hati kita untuk menerima doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami masih boleh bersekutu lewat ibadah online kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih punya kesempatan. Biarlah Tuhan kami nggak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan untuk pandemi COVID ini biarlah cepat berlalu, supaya kami bisa saling bertemu, beribadah kembali di gereja satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar, nggak cuma kami dengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Engkau yang memberkati kami di kuliah kami, di sekolah kami, di tempat pekerjaan kami, di usaha kami. Tuhan yang memberkati, dan kami boleh menjadi dampak untuk lingkungan sekitar kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. See you.